ini adalah pekan terakhir untuk pembahasan materi. Jadi ke depannya atau 2 pertemuan lagi itu 1 pertemuannya untuk latihan soal dan 1 untuk UAS gitu. Jadi latihan soalnya itu kalian sudah bisa kerjakan dari sekarang gitu. Bahkan sebelum ada ini juga. Karena yang latihan tentang pekan 14 ini cuma 1 biji yang paling belakang doang gitu. Jadi sepanjang weekendan gitu, kalau kalian bisa cicil-cicil ya sekenanya aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa sudah selesai. Jadi kalau memang ada sesi kalau memang harus ada sesi ini, sesi kirim soal, nanti bisa ditanyakan di itu aja apa. Tinggal yang benar-benar kalian nggak bisa gitu. Nah, jadi ini ada aplikasi kongruensi spesial gitu ya, kongruensi khusus gitu. Yaitu tentang teorema Wilson dan teorema kecil Fermat gitu. Teoremanya gampang gitu. Bukan sesuatu, saya udah share screen belum sih? Udah. Bukan sesuatu yang repot gitu. Jadi ini enak bisa dipakai. Jadi tunjukkan jika P prima maka berlaku P-1 faktorial itu kongruen dengan min 1 dalam modulo P gitu. Ini pembuktiannya juga cukup convenient gitu. Kenapa? Karena ini tinggal atau gini deh, saya pakai contoh aja dulu ya. Kita pilih P sama dengan 11 gitu. Kalau pilih P sama dengan 11, kita berarti P-1 faktorial itu apa sih? P-1 faktorialnya kan jadi ini. Ini akan jadi 10, 9, 8, 7, sampai 1. Atau saya tulisin aja deh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, sekarang kalian kalau ingat konsep inverse modulo gitu ya, ini kan inverse modulo dari A adalah, sebentar ya, inverse modulo A itu kan solusi dari A dikali berapa, inverse modulo P dari A, sorry, ini A dikali berapa, itu akan kongruen dengan 1 dalam modulo P gitu ya. Dan ini dari pertemuan sebelumnya juga sudah dijamin akan ada jika A-nya dan P-nya ini sama dengan 1 alias tidak saling membagi gitu, tidak punya faktor persekutuan yang lain. Kalau FPB-nya 1, maka dia akan punya tepat 1 inverse modulo gitu. Nah, sekarang ini inverse modulo ini masing-masing bisa dicari inverse modulonya gitu. Jadi 10 kali berapa? 10 kali berapa supaya jadi 10 dikali berapa supaya jadi 1 dalam mod 11 gitu. Ini semuanya akan ketemu. 9 juga bisa dikali berapa, 8 juga bisa dikali berapa gitu. Nanti semuanya akan muncul berpasang-pasangan gitu ya. Jadi kalau ya lagi-lagi kalau kalian sudah belajar aljabar abstrak dulu bilangan prima itu dia akan jadi suatu lapangan gitu. Jadi dia akan ada semacam dijamin bahwa dia akan berpasang-pasangan gitu. Jadi siapa dikali siapa akan jadi 1 gitu. Nanti akan sudah muncul semuanya. Oke, kita akan lihat ya. Ini kita selesai semua deh. 7 kali berapa, 6 kali berapa, semuanya jadi 1 mod 11. 5 dikali berapa, 4 dikali berapa, 3, 2, 1. Semuanya tentu saja jadi 1 mod 11. Satu mod 11 sampai terakhir. Yang paling gampang dicari terusnya adalah pertama 1 ya. Ya, 1. Nah, ya 1 dikali 1. 1 dikali 1 pasti jadi 1 mod 11 gitu. Beres gitu. Ya. Terus 10 dikali berapa supaya jadi 1 mod 11? Ini juga dikali 10.
Jadi tiap yang awal dan terakhir itu pasti akan jadi self invert gitu. Jadi 1 kali 1 ya 1 mod 11, 10 kali 10 juga 1 mod 11. Jadi yang paling gede dan yang paling kecil di kelas modulo itu akan jadi saling inverse itu. Nah sekarang 9. 9 dikali berapa supaya jadi 1 mod 11? Coba. 9 dikali berapa? Supaya jadi 1 mod 11. Kalau 9 kali 2, enggak ya. 9 kali 3, 9 kali 4, 9 kali 5. 9 kali 5 berapa? 45, iya. Nah, 45 ini 1 mod 11 ya. Ya kan? Nah, jadi 9 ini inverse modulnya adalah 5, jangan. Dan otomatis 5 inverse-nya akan jadi 9. Bakal dipasang-pasangin. Sekarang 8. 8 inverse modulnya berapa kalau dalam modulo 11? 8 kali berapa? 8 kali 2, enggak. 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 7 ya. 8 kali 7 ini 56, dan ini akan jadi 1 mod 11. Karena 11 kali 5, 55 ya. Ini 1 lebihnya dari kelipatan 11. Ya. Jadi ini 8 dan 7, dia saling inverse. 8 kali 7, 7 kali 8. Terus mana lagi? 6 kali 2 ya. 6 kali 2 ini 12, dan 12 ini 1 mod 11. Ini 2, ini berarti jadi 6. Dan seperti yang kalian duga, 4 dan 3 juga pasti saling inverse, karena dia udah nggak ada temannya yang lain gitu. 4 kali 3, 3 kali 4, dan 3 kali 4 ini jadi 12 juga, dan mana akan jadi sama dengan 1 dalam mod 11. Nah, jadi kalian tuh semacam bisa kayak kumpulin semuanya, maka dia akan berpasang-pasangan jadi saling inverse modulo gitu. Kecuali 1 dan si 10. 1 dan 10 itu adalah inverse modulonya masing-masing gitu. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu kayak semacam bisa kayak disusun ulang sedemikian sehingga dia itu jadi saling inverse modulo gitu. Oke. Nah sekarang gini, kalau kita mau buktiin semacam ngebuktiin gitu ya, teorema Wilson untuk kasus P-nya sama dengan 11, ini kan berarti apa? Akan ditunjukkan bahwa 10 faktorial kongruen dengan min 1 dalam modulo 11 gitu kan. Ini ya, teoremanya ini. Itu dia teoremanya. Gimana caranya menunjukkan itu? Ini Adit ya, Adit. Yang ditunjukkan bahwa 10. Nah, caranya gini, 10 faktorialnya saya tulis seperti ini, 1 dikali 2 kali 3 kali 4, seterusnya sama, ya tulis semua aja deh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi saya susun ulang dengan yang dia saling inverse modulo gitu. 2 sama 6 ditempel gitu. Ini saya tulis ulang dengan gini. 1, 2 nempelnya sama 6. 3 nempelnya sama 4. Ya. 5 nempelnya sama 9. 7 nempelnya sama 8. Kali 10. Ini nggak ada 11, sorry. 10 faktorial doang. Ini nggak ada 11-nya. Dan ini akan kongruen dengan, kalau masing-masing ya, kalau dalam modul 11, ini akan jadi 1, 1, 1, 1, 10. Ini dalam modulo 11. Yang tadi saya bilang, 2 sama 6 itu saling inverse modulo, 3 sama 4 saling inverse modulo, 5, 9, 7, 8. Itu semuanya saling inverse modulo. Jadi semuanya datang dari yang atasnya ini. Ini jadi yang ini jadi yang ini. Karena semuanya itu udah disusun sedemikian sehingga mereka dempet sama yang saling modulo, saling inverse modulo. Jadi kalau kali-kalikan dia akan jadi 1. Kecuali si 1 dan 10. Karena 1 dan 10 itu inverse modulonya dia sendiri gitu. Dan ini akan jadi 10, kalau dikaliin ya, 10 mod 11.
Yang mana ini kongruen dengan min 1 dalam mod 11. Udah selesai. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini ilustrasi buktinya, tapi kalau bukti benerannya juga ceritanya sama gitu ya. Bukti teorema Wilson. Jadi pandang perkalian ini 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai P-1 ya. Jadi ada teorema sebelumnya, teorema 37 gitu ya. 37 bahwa si ini 1, 2 dan seterusnya sampai P-1 ini semuanya akan punya inverse modulo gitu ya. Jadi 1, 2 sampai P-1 semuanya akan punya inverse modulo. Kenapa ya? Karena ini 1, 2 dan sampai P-1 ini kalau di FPB-kan dengan P, dia itu semacam relatif prima gitu dengan P. Karena bilangan prima tidak habis dibagi salah satu pun dari ini, ya kecuali 1 gitu ya. Dan 1 udah jelas punya inverse modulo gitu. Oke, terus apa lagi? Bahwasanya semuanya itu akan punya inverse modulo. Terus yang nah, jadi semuanya itu kayak bisa dikumpulin gitu. Jadi kecuali, terus ada juga lema ya, lema yang bilang bahwa kecuali 1 dan P-1 inverse modulanya akan berpasang-pasangan gitu. Kayak tadi nih, kalau P-nya 11 gitu ya, kecuali 1 dan 10, ini masing-masing akan punya kayak jodohnya sendiri gitu. 2 dikali berapa supaya jadi saling inverse gitu. 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, jadi 2, 3, 4, sampai 9 ini kayak semacam bisa disusun ulang gitu. Menjadi semacam ya itu ya, semacam pasangan-pasangan yang saling inverse modulo gitu. Jadi, kalau kita bisa ini, maka kita bisa tulis ini, P-1 faktorial, ini kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai P-3, P-2, P-1. Ya. Ini saya bisa tulis ulang sebagai 1 sama P-1-nya saya kedepanin. Ini saya bisa susun ulang gitu. Susun ulang jadi pasangan yang saling inverse modulo. Mungkin 2-nya nanti dikali siapa, 3-nya nanti dikali siapa gitu. Kita nggak tahu gitu. Ini suatu permutasi dari P-2, P-3, dan seterusnya sampai 2 gitu. Yang maksudnya suatu permutasi itu maksudnya ya disusun ulang gitu. Tapi jadi pasangan-pasangan yang saling inverse modulo. Kalau sudah jadi begitu, gimana? Ya udah. Nanti kan kalau sudah saling inverse modulo kayak yang tadi ini. 2 kali 6 jadi 1, 3 kali 4 jadi 1, 5 kali 9 kali 1. Dan ini akan kongruen. Kalau dalam modulo 11 ini akan, dalam modulo P, sorry, ini akan jadi 1, 1, dan seterusnya kali 1 dalam modulo P. Ya. Dan satunya ini ada sebanyak, karena sudah dipasang-pasangan, ini kan P-1 dikarang 2 jadi P-3 ya. Dan kalau dipasangkan dibagi 2 jadi P-3 buah 1. Jadi ada 1 sebanyak P-3 kali, dan ya tentu saja kalau dikali tetap akan jadi 1 gitu ya. Ini akan kongruen dengan P-1 dalam modulo P, dan ini akhirnya akan kongruen dengan min 1 dalam modulo P. Gitu. Ceritanya begitu. Teorema Wilson. Nah, selesai.
converse-nya juga berlaku. Kalau teorema Wilson tuh, ingat ya, belajar converse, tahu nggak inverse? Converse. Jadi kalau kita punya pernyataan, ini hubungan converse-nya tuh adalah jika Q maka P gitu ya. Terus ada yang hubungan inverse-nya, itu adalah bukan P, maka bukan Q. Gitu ya. Terus kemudian kalau yang silang ini, kontraposisi ya. Ini jadi di converse, di inverse juga. Ini akan jadi bukan Q, maka bukan P gitu. Nah ini semua hubungannya sama gitu. Di mana ya kalian dapat ini? Diskrit kali. Kalau saya sih dulu dapatnya di SMA gitu, angkatan udah agak lama gitu. Tapi ya saya nggak tahu. Tapi ini ceritanya seperti ini. Nah, converse dari teorema Wilson ternyata juga berlaku gitu. Ingat converse itu nggak given berlaku gitu ya. Jadi ya misalnya gini aja, jika hujan maka halaman becek gitu ya. Ini sudah jelas gitu. Ini sudah terbukti, kecuali kalian halamannya punya apa, tapi secara umum kalau hujan ya halamannya becek gitu. Biar sebentar juga pasti halamannya becek. Ya. Tapi apakah converse-nya selalu berlaku? Ini kan converse-nya nih. Apakah jika halaman becek ini pasti karena hujan? Ini juga masih tanda tanya gitu. Ini converse-nya itu nggak selalu berlaku benar. Ya, jadi kalian harus pahami kalau ada satu teorema, balikannya belum tentu berlaku. Ya, ya kira-kira gini. Kalau halaman becek kan bisa aja ya habis disiram gitu, atau habis ada apa kayak semprot pestisida gitu, atau gara-gara banjir rob gitu, banjir luapan sungai dan segala macam. Itu belum tentu karena hujan gitu. Yang sudah pasti adalah jika hujan maka halamannya becek gitu. Kayak hubungan asmara aja gitu lah ya. Misalnya kalau kalian sayang sama dia gitu kan, sebaliknya belum tentu terjadi gitu ya. Teorema tuh kira-kira kayak gitu juga. Ya, tapi dalam kasus ini cintanya berbalas gitu. Maksudnya converse-nya juga berlaku. Jadi converse teorema Wilson juga berlaku. Converse-nya teorema Wilson juga berlaku. Juga berlakunya maksudnya gimana? Ini kan kalau dia prima berlaku seperti ini. Sekarang kebalikannya juga berlaku. Jika kita punya ini n-1 faktorial kongruen dengan -1 dengan modulo n, maka n-nya prima. Itu. Sebaliknya juga berlaku. Ini agak lebih repot pembuktiannya, jadi akan saya lengkap aja gitu. Jadi nggak usah. Tapi kira-kira ini. Sebaliknya juga berlaku gitu. Kalau prima dia modulonya -1, kalau difaktorialin, terus kalau ada yang difaktorialin dan modulonya -1, dia akan ketuanya dia akan jadi prima gitu. Udah setengah bahan. Udah mau selesai gitu ya kuliah. Berikutnya adalah teorema kecil Fermat gitu ya. Nggak usah dipindahin, tulis di sini aja. Pindahin aja lah, biar asik. Sudah mau ujian ya, tolong di inilah catch up gitu. Yang belum paham dari kemarin, coba ditonton ulang gitu. Biar nggak ini. Ini juga kan yang datang kan selalu begini-begini aja gitu. Ini jadwal kuliahnya padahal. Kasian aja sih. Oh, saya juga mau ke kampus mungkin ya hari Selasa kalau mau. Nanti kalau memang ada yang kesulitan secara ini ya, secara apa kuota gitu atau nggak ada wifi atau apa dan mau ke kampus, ya nanti saya kopiin ke kampus gitu kalau kalian mau ini biar ini. Nggak tahu sih kalau saya sih sebenarnya kalau saya mendingan buat beli kuota gitu daripada buat ongkos ke kampus, tapi kan ya nggak tahu lah beda-beda gitu.
Kalaulah ada gitu, saya tetap mau memfasilitasi kalian gitu. Kalau memang ada yang memang keberatan buat beli data gitu. Nah ini Fermat salah satu dia yang nggak terlalu populer gitu. Makanya dibilangnya teorema kecil gitu. Fermat itu, Bapak Fermat ini, Pierre de Fermat, nggak tahu dia umur berapa ya, 400 tahun lalu, paling 300 tahun lalu. Itu matematikawan yang tersohor sekali gitu. Jadi kayak memang dia itu banyak nulis gitu, banyak menghasilkan teorema, dan dia memang produktif sekali. Nah, makanya salah satu hasil ini, meskipun hasil yang sangat banyak dipakai, dia sebutnya teorema kecil Fermat. Ini bukan teorema Fermat yang paling terkenal gitu ya. Jadi semacam intermezzo dulu ya. Jadi ada yang namanya teorema terakhir Fermat gitu. Teorema terakhir Fermat apa? Jadi bunyinya begini. X pangkat N tambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N, ya, tidak punya solusi bulat untuk N-nya yang lebih besar dari sama dengan 3. Bayangkan ini. Jadi, kalau kalian punya N sama dengan 2, ini kan jadi apa? Bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat ya. Ini kan ada solusi bulatnya ya, gampang ya. Ambil aja 3, 4, 5 gitu. Ini kan bentuknya kayak sangat sering dilihat gitu. Ini yang kalian sebut dengan triple Pythagoras gitu. Ya, 3, 4, 5, atau kalian bisa sebut lagi 5, 12, 13, dan seterusnya. Ini berlaku. Teorema terakhir Fermat, itu dia bilangnya seperti ini. Kalau X pangkat N tambah Y pangkat N tambah Z pangkat N, kalau N-nya lebih besar dari 2 gitu, 3 ke atas, dia nggak akan punya solusi bulat. Bulat positif ya maksudnya. Karena kalau ada nolnya mah gampang gitu. Ya 0, 0, 0 aja. Jadi bayangkan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan Z pangkat 3, kalian tebak mau sampai mampus juga ya. Nggak bakal nemu gitu. Silakan dicoba gitu. Nah, masalahnya adalah dia tuh kayak naruhnya tuh di jurnal kecil gitu. Nggak tahu sih. Sekarang bayanginnya kayak apa ya? Kayak Al-Quran gitu ya. Ini kan kayak Al-Quran. Al-Quran kayak tafsir kecil-kecilnya gitu. Al-Quran kan kayak ada bahan utamanya sini ya. Atau kayak kitab-kitab gitu deh. Kitab-kitab kuning gitu ya. Kitab-kitab kuning. Itu di sampingnya tuh bisa ada catatan-catatan kecil gitu. Kayak ini dagingnya gitu ya. Ini isi kitabnya. Ini kayak catatan kecil. Jadi isi kitabnya ya apa gitu, hukum apalah, hukum seperti ini, hukum seperti itu. Nah, catatan kecilnya tuh seringnya suka gini kayak imam ini saat mencari hadis ini dia harus pergi kemana gitu. Jadi kayak ada kisah-kisah kecilnya gitu. Kayak ya semacam intermezzonya ya. Nah, teorema kecil Fermat itu adanya di bagian catatan kecil gitu. Ditaruh di sini. Jadi ya mungkin ini bukan jatahnya dia gitu. Jurnalnya itu lagi bahas teorema-teorema yang lain. Ini ada dagingnya gitu, teorema-teorema besar. Terus Fermat itu ngelipin teorema di sini, gitu. Nah, karena di sini di kecil-kecil ini nggak muat gitu, jadi dibilang, oh, teorema ini tuh bisa dibuktikan gitu. Tapi dibilang karena tempatnya nggak muat gitu, karena tempatnya kecil gitu, karena keterbatasan halaman, maka dia bilang ya buktinya lain kali gitu. Ya oke lah, nggak masalah gitu kan. Kita pikir ya udah gitu ya, emang nggak muat gitu, mau diapain lagi. Dilalahnya habis begini dia tuh meninggal gitu. Ya nggak tahu gitu. Kalau sekarang kalau dia di Indonesia mungkin dia sudah jadi arwah penasaran gitu. Belum juga dibuktiin gitu. Atau apa-apa gitu.
Terus udah meninggal aja gitu. Karena ini teoremanya sebenarnya cukup besar gitu, dan dia akan punya implikasi yang cukup besar. Bayangin, keren banget kan, triple Pythagoras tuh nggak ada lagi gitu. Kecuali untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, nggak ada lagi bilangan yang kayak gini. Tapi nggak bisa dipakai kan karena belum dibuktiin gitu. Gimana cara buktiinnya? Kayaknya sih bener gitu. Iya, nasibnya gitu. Entah dia jadi arwah penasaran karena belum sempat buktiin dia sudah meninggal, atau ya itu, atau dia cuma ngeprank doang gitu. Oh, ini bisa loh gitu. Terus ya udah meninggal. Kenapa saya bilang ngeprank? Karena buktinya itu nggak muncul sampai sekian ratus tahun kemudian gitu. Buktinya tuh kalau nggak salah udah di abad 20 baru dibuktikan, sudah 1900-an. Dan itu gapnya tuh 200 tahun itu, orang mikirin gitu sampai 200 tahun tuh berapa. Disconnect ya? Ini udah jam lagi belum sih? Udah. Udah, Pak. Ada Udah. Pak. Ya, Pak. Udah. Sebentar. Ini masalahnya di ini ya deh. Yang lainnya bisa dengar nggak sekarang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Saya lagi ngomongin apa tadi? Arwah penasaran, Pak. Arwah penasaran. Iya. Masih ini ya. Iya, jadi ya ada teman-teman yang jadi arwah penasaran juga gitu. Jadi kalau ya gini, karena bisa jadi dia arwah penasaran, bisa jadi dia cuma ngeprank gitu. Bentar deh. Oke, sampai tadi ini ya. Tadi disconnect, mohon maaf. Oke, jadi terakhir itu dia bilang bahwa ini apa kayak Bal rekamannya keputus nggak kalau di disconnect tadi? Enggak, Pak. Masih ada rekamannya. Masih ada ya, cuma nge-lag aja. Oke. Tadi sampai. Ya, karena bisa jadi dia ngeprank juga karena memang ratusan tahun dia kayak belum gitu, kayak semacam oh, udah mau mati ini gitu. Ya udah gitu. Iseng aja bikin orang penasaran gitu. Ini bisa loh. Tapi nggak dibuktiin gitu. Terus ya udah aja sampai ratusan tahun kemudian baru terbukti gitu. Ini justru teorema dia yang paling terkenal gitu. Karena memang saking besarnya hasilnya gitu. Tapi malah dia sang meninggal juga. Jadinya malah kayak orang ngeprank. Ya. Ini semacam sampingannya. Oke, tapi kalau teorema kecil Fermat sendiri sebenarnya ini bagus gitu. Buktinya juga nggak terlalu repot sih, tapi saya udah ngomong berapa jam nih. Nah, jadi gini teoremanya, apabila P-nya tidak membagi habis A, atau dengan kata lain, apabila A dan P-nya itu relatif prima, gitu ya, maka berlaku A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 dalam modulo P. Gitu. Nah, kita buktiinnya pakai teorema Wilson gitu. Ya. Pandang. Sorry, bukti dulu ya.
Bukti. Jadi misalnya kita mau pandang A pangkat. Ya, jadi bilangan-bilangan ini A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai P-1A. Kita punya bilangan-bilangan ini sebanyak P-1 pasang gitu ya. Jadi kelipatan-kelipatan A sampai P-1A. Apa istimewanya? Istimewanya adalah ini. Yang pertama, bilangan-bilangan tersebut tidak habis membagi P. Ya. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya apa? Ini himpunan-himpunan ini, bilangan-bilangan ini kan artinya apa sih? Bilangan-bilangan yang bentuknya KA ya. KA dengan K-nya itu 1, 2, sampai P-1 kan. Ya. Jadi nggak mungkin gitu. Pak, maaf Pak. Iya. Share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh iya, salah. Bener. Diulang ya? Iya. Ya, gara-gara disconnect ini. Udah sekarang? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Saya ulang ya. Jadi teoremanya seperti ini. Kalau ada P yang tidak membagi habis A, bukan tidak habis membagi, tidak habis dibagi. Maka berlaku ini, A pangkat P-1-nya kongruen dengan 1 dalam modulo P. Sekarang kalian harus pandang ini, A2, A3, A sampai P-1A. Nah, ya ada dua kesamaan. Yang pertama adalah bilangan-bilangan tersebut tidak habis dibagi P gitu. Pandang ini ya, KA dengan K-nya itu 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai P-1 gitu. Ini bilangan tersebut tidak akan habis dibagi P gitu. Karena kalau misalnya gini, jika P-nya membagi KA, dan kita sudah tahu bahwa P-nya tidak membagi habis A, gitu kan? Maka haruslah apa? Kalau P-nya membagi habis KA, berarti kan, jadi ada bilangan nih, KA-nya habis dibagi P, tapi A-nya tidak habis dibagi P. Yang habis dibagi P harus siapa? Harus si K-nya kan? Haruslah P-nya membagi habis K gitu. Tapi K-nya itu adalah 1, 2, 3, sampai P-1 kan? Ini semuanya bilangan-bilangan yang lebih kecil dari si P gitu. Maka tidak mungkin gitu. Ya. Jadi kalau nggak mungkin ini. Jadi ini A2, A3, dan seterusnya itu tidak ada yang habis dibagi. Ya. Artinya semuanya ini apa? Ya KA ini tidak ada yang kongruen dengan 0 dalam modulo P. Gitu kan? Untuk K-nya semuanya dari 1, 2, sampai P-1. Ya, disimpan dulu. Yang kedua, bilangan-bilangan tersebut itu tidak ada yang berasal dari kelas kongruensi yang sama gitu. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena kalau dia berasal dari kelas kongruensi yang sama, dia harus pensilnya low lagi. Ya bayangin aja gitu ya, bilangan-bilangan kayak ini. Ya, asumsikan sebaliknya deh. Asumsikan sebaliknya.
asumsikan kita JA ini kongruen dengan KA dalam modulo P, ya, untuk JK-nya 1, 2, sampai P-1 dan J-nya tidak sama dengan K gitu. Kalau ini terjadi, maka apa? Kita akan punya J-nya kongruen dengan K dalam modulo P, dan ini juga mustahil gitu. Ya, kan ini JK-nya beda-beda gitu. Nggak mungkin ada yang sama, dan karena semuanya di bawah P, jadi ini juga nggak ada yang sama. Ya. Nah, ini berarti apa gitu? Semua bilangan tersebut pasti akan kongruen dengan satu dalam modulo P, 2 dalam modulo P, dan seterusnya sampai P-1 dalam modulo P gitu. Jadi semuanya bisa disangkan gitu. Jadi A-nya mungkin yang 1 modulo P, atau A-nya mungkin yang 2 modulo P gitu. Jadi maksudnya semuanya itu beda-beda gitu. Dan kalau dikalikan, nah karena ini sama-sama begini, jadi dari teorema Wilson, bukan dari teorema Wilson ya, atau kita kaliin dulu, semuanya. Kalau kita kaliin semuanya, 1A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai P-1A, dia ini kan akan kongruen dengan, ini salah satu ini pasti akan jadi 1 mod P gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Permutasi dari ini pasti akan dibikin bisa jadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1 mod P. Sembarang susunan ulang dari ini pasti akan kongruen dengan seperti ini. Ya. Nah, ini ruas kirinya jadi apa sih? Ini akan jadi apa? A dikali A, terus ini 1 kali 2 kali 3 sampai P-1 kan? Ya nggak? Ini ruas kirinya. Dan ruas kanannya juga ini 1, 2, 3 sampai P-1. Ini dalam modulo P. Nah, ini kalau dikali A-nya ada berapa? Ada P-1 kali, dan ini adalah P-1 faktorial. Ini juga kongruen dengan P-1 faktorial dalam modulo P. Ini boleh dicoret. Kenapa dicoret? Kan modulo secara umum tidak bisa dibagi ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini bisa dicoret karena FPB dari P-1 faktorial dan P-nya sama dengan 1. Kalau dia relatif prima sama M-nya, sama modulonya ini, maka dia bisa dicoret. Gitu. Jadi, seperti itu. Kalau ini dicoret berarti artinya adalah pangkat P-1-nya akan kongruen dengan 1 dalam modulo P. Udah, ini bukti teoremanya. Ini semacam kayak udah jadi staple gitu kalau kalian belajar Olimpiade Matematika bagian ini. Ya, hal-hal kayak inilah, 2 pangkat 2020 kalau dibagi 40. 43 sisanya berapa gitu ya. Misalnya kayak gini. Ini 2 pangkat 2020 itu berarti berapa? Kita kan nggak tahu. Kita bisa pakai, tapi kan 43-nya kan prima ya. Kita bisa pakai teorema kecil Fermat gitu. 2 pangkat 42, kalau dibagi sama 43, ini akan kongruen dengan 1 dalam modulo 43 gitu ya. Kita tahu ini. Ini minimal banget. Nah, sekarang 2 pangkat 2020 ya diinin aja. Dibikin satu kombinasi dari 42 gitu. Berapa? 42 kali 49 kali ya? Berapa nih? 81, 37, 168, ini 85102. Masih gedean. Kali 48.
2016 ya. Ya, 2016. Jadi 2 pangkat 2020 ini kongruen dengan 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat 4 dalam modulo 43. Gitu kan? Ini kongruen dengan 2 pangkat 42 dipangkatin dengan 48 dikali dengan 2 pangkat 4-nya 16 dalam modulo 43. 2 pangkat 2 dalam modulo 43 berapa? 1 nih. Pakai yang di atas tadi. Ini jadi 1 pangkat 48, 16, 43. Jadi sisanya adalah 16. 2 pangkat 2020 kalau dibagi 43 sisanya 16. Gitu soal-soalnya. Salah satu yang sering dipakai tentang teorema kecil-Fermat. Udah sih itu aja kayaknya. Latihannya juga nggak akan saya tambah gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini kan pertemuan terakhir ini ya. Besok mungkin kalau memang nggak ada yang ini lagi, kalau nggak ada kesulitan, pekan 15-nya nggak ada gitu. Cuman kalau mau ya dikasih jawaban-jawaban aja. Cuma kayaknya itu juga nggak ini sih, nggak terlalu penting gitu. Ada yang mau ini? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada dari kalian yang perlu ini. Atau ada gitu. Yang tadi saya bilang ngambil video ke kampus. Kalau ada tolong WhatsApp gitu ya sebelum hari Selasa gitu. Karena kalau memang nggak ada ya saya nggak bakal ke ini. Atau memang nggak ke kampus gitu ya, minta tolong aja sama temennya gitu yang bisa minta downloadin yang di rumahnya ada wifi atau gimana. Jadi dekatnya sama siapa gitu. Silakan aja gitu. Tapi yang jelas kalian jangan sampai nggak belajar gitu. Ujiannya akan lebih pendek. Ujiannya hanya akan 60 menit gitu. Jadi 80 menit sama upload. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Kalau saya bilang ujian mulai jam 2, ya jam 2 di-upload soal, berarti 80 menitnya adalah jam 3.20 itu sudah harus di-upload. 3.20 itu di jam email saya gitu. Ya, jadi kalian kalau mau cepat ya, kalau mau aman ya, uploadnya 3.15 paling lambat. Mendingan nggak semuanya keisi gitu, daripada semuanya nggak dinilai sama sekali. Ya. Udah sih kalau memang nggak ada lagi, kita cukupkan saja gitu ya. Cepet banget, nggak ada 1 jam. Latihan nanti bisa dilihat-lihat lagi. Tolong dikerjakan gitu ya. Saya tahu kalian semua pasti lulus gitu. Ya selamat gitu, lulus Teobil. Tapi kan kalian nggak mau juga dapat C gitu kan. Nggak mau dapat ya sekedar aja lulus gitu kan, nggak asik juga gitu. Jadi kan tetap belajar supaya dapat hasilnya yes, B lah minimal. Ya. Ya sudah kalau memang nggak ada lagi, dicukupkan saja gitu ya. Sampai ketemu di kesempatan mendatang gitu. Saya nggak tahu akan dikasih ngajar apa lagi gitu. Akan ngajar apa angkatan kedua, tahun kedua apa enggak, tahun depan gitu. Ya sedikasihnya aja sih sebenarnya. Untuk itu ya saya mohon maaf gitu atas saran-saran saya, kesalahan kata gitu ya. Kita cuma tetap muka 1 kali. Tapi tetap aja gitu, saya minta maaf atau kalau ada yang menyinggung atau ada apa gitu. Semoga dimaafkan. Ya semoga bisa ketemu lagi gitu di mata kuliah berikutnya gitu ya. Oke. Ya terus untuk ini juga untuk khusus kuliah ini saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Ya.